Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Handayani, NIM 34021900219 dari kelas manajemen reguler G untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah komputer bisnis 2 semester 4. Dan ini buku materi komputer bisnis 2. Selanjutnya, untuk nomor 11, saya akan sedikit menjelaskan seputar saham yang saya pilih, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia dengan kode saham TLKM. TLKM adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan salah satu BUMN terbesar yang semua masyarakat kenal lewat produk telekomunikasinya. Untuk nomor 1, saham itu apa sih? Saham adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas, yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Untuk nomor 2, bagaimana segmen saham PT Telekomunikasi Indonesia? Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital basinas dan memperkuat segmen customer melalui produk andalan berbasis broadband Indigo. Selain itu, memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Dan nomor 3, berapa laporan keuangan terakhir PT Telkom dalam 10 tahun terakhir? Dividen payout LKM meningkat dari 40% ke 90% profit. Perusahaan yang membagi dividen secara konsisten adalah perusahaan dengan kinerja yang bagus.
Untuk yang nomor 4, apa yang mempengaruhi naik turunnya saham? Ada 5 faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Poin pertama yaitu dari kondisi fundamental perusahaan. Misal, perusahaan yang kamu miliki melakukan merger dengan perusahaan lain guna meningkatkan popularitas kedua perusahaan. Hal ini jelas saja menimbulkan berbagai anggapan, terutama bagi investor yang menganggap bahwa perusahaan milikmu adalah perusahaan yang kuat karena menggandeng perusahaan lain. Efeknya, harga saham perusahaan mengalami kenaikan yang cukup besar. Untuk poin yang kedua, yaitu gejala turun naiknya kurs rupiah atas mata uang asing. Jika sewaktu-waktu kondisi nilai tukar rupiah menurun, maka imbasnya bakal langsung dirasakan oleh perusahaan terbuka, terutama yang bergerak di bidang ekspor-impor. Akibatnya, pihak perusahaan akan menampung modal lebih besar untuk membeli bahan baku dan juga biaya operasional sendiri. Yang ketiga, tren beli-membeli investor. Sebagai contoh, harga saham mengalami kenaikan akibat beberapa investor membeli saham A, maka investor-investor lainnya pun tak mau ketinggalan untuk membeli saham-saham tersebut. Untuk poin yang keempat, yaitu manipulasi harga saham dan kepanikan. Mereka bisa saja memanfaatkan kekuatan media massa untuk memanipulasi harga saham, baik untuk menurunkan maupun meningkatkan harga guna mencapai tujuannya, sehingga hal ini juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi harga saham. Dan untuk poin terakhir, kondisi ekonomi negara. Ada beberapa indikator ekonomi yang mengakibatkan harga saham tidak stabil, yaitu poin pertama, suku bunga acuan akibat kebijakan moneter tiap negara yang berbeda. Jika suku bunga mengalami kenaikan, maka perusahaan dengan utang perbankan akan mengalami penyusutan laba. Untuk poin yang kedua, tingkat inflasi mempengaruhi kenaikan suku bunga acuan sehingga bunga kredit mengalami kenaikan. Dan untuk poin terakhir, yang ketiga, penurunan indeks harga konsumen yang berakibat pada terjadinya deflasi. Selanjutnya, nomor 5, jumlah dan daftar saham PT Telkom. Struktur saham Telkom terdiri dari 1 lembar saham seri A 2 warna dan 99 miliar lembar saham seri B atau saham biasa. Dengan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 99 triliun lembar saham. 1 lembar saham seri A 2 warna tersebut merupakan milik pemerintah Republik Indonesia. Untuk nomor 6, istilah dalam saham. Yang pertama, istilah HK atau hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, HK atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli, supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Untuk poin kedua, yaitu balis. Balis adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat, seiring dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam proses tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Dan untuk poin terakhir, saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip memiliki reputasi nasional yang kualitas yang sangat baik dengan harga sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Untuk nomor 7, nabung di bank versus nabung saham. Menabung di saham sebenarnya hampir sama dengan menabung di bank. Akan tetapi yang membedakannya adalah tingkat keuntungan yang akan didapatkan. Ketika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dibanding menabung saham. Atas dasar ini, menabung dan berinvestasi memiliki perbedaan. Menabung dilakukan untuk berjaga-jaga dari problem keuangan yang akan menimpa suatu saat. Lalu kalau investasi biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang.
yang akan datang dengan tujuan keuangan tertentu yang membutuhkan dana yang besar. Hal yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi adalah risiko, karena setiap investasi mengandung risiko dan keuntungan yang saling berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi risiko yang kita dapat tanggung, maka potensi keuntungan akan semakin besar. Di sisi lain, berkaitan dengan risikonya, menabung relatif lebih aman dibandingkan dengan investasi. Namun, keuntungan yang dihasilkan pun kecil yang sesuai konsep. Menabung biasanya untuk tujuan keuangan jangka pendek dan menjadi tempat untuk dana darurat karena memilih likuiditas yang tinggi. Apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan dana, uang tabungan dapat langsung ditarik atau dicairkan, sedangkan berinvestasi utamanya untuk jangka waktu panjang, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal. Terima kasih. Sekian nomor 11 yang dapat saya sampaikan seputar saham telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Saya sudah menginstal aplikasi dan saya akan membuat akun di sudah masuk akun. Saya akan coba register di aplikasi RT Investment.